Halo semua, kembali lagi di channel ini setelah sekian bulan hiatus karena satu dua buah alasan. Jadi video ini dibuat ya kurang lebih sebagai video tahunan aja sih, walaupun kayaknya terakhir kali buat tuh 2 tahun yang lalu di 31 Desember 2020. Wah, lama juga ya. Gak berasa udah mau tahun 2023 aja, jadi mari kita update sedikit tentang kondisi dari Ronald Koeman di tahun ini. Jadi tahun ini itu dimulai dengan cukup baik, ditengahi dengan sangat baik, dan diakhiri dengan kurang baik. Dan semua itu tidak lain tidak bukan karena ya betul wanita. Enggak lah, bercanda. Ya nggak bercanda juga sih sebenarnya. Tapi ya itu udah banyak sebenarnya yang berubah dari tahun lalu. Tahun lalu sendiri, sekarang juga masih sendiri. Ini kamarnya juga masih gini-gini aja, bahkan nih HP juga masih sama, masih Pocophone F1 2019. Tapi mari kita kilas balik ke beberapa bulan ke belakang. Jadi sekarang gue udah menyelesaikan semester 7 setelah menjalani magang, dan ya bisa menghasilkan uang sendiri dari magang tersebut. Sesuatu yang mungkin nggak kebayang sama Ronald Koeman 2 tahun yang lalu. Oh iya, gue juga udah sidang 2 kali, sidang KP dan juga sidang Sempro ya, dan mungkin diri gue tahun lalu juga gak akan pernah nyangka bahwa orang ini tuh bisa membuat 3 bab awal dari skripsi, walaupun jujur sampai sekarang juga sebenarnya masih nggak ngerti sih sebenarnya skripsi yang itu bahasanya bakal gimana. Terus apalagi ya, hobi gue merasa hobi gue dari beberapa tahun ke belakang itu udah gak memberikan gue rasa senang yang sama kalau dilakuin sekarang. Misalnya kita anggap kayak main game atau nonton film gitu, sekarang gue malah lebih ngerasanya kayak kapan sih ini kelar gitu kalau melakukan hal tersebut. Dan kalau sekarang malah lebih suka sama lari dan sepedaan atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik gitu. Dan di tahun 2022 juga jadi lebih tahu rasanya ditinggalin oleh seseorang demi orang lain cuma dalam selang beberapa hari, dan ternyata ya sedih juga ya. Dan kayak hal-hal kecil aja bisa bikin rasa sedih itu datang gitu. Namun ya itu cerita buat dasar. Terus kita masuk ke lagu. Sebenarnya banyak sih lagu yang didengerin di tahun ini, cuma beberapa minggu terakhir itu lagi suka dengerin lagi lagunya Traitor dan Good For You dari Olivia. Kalau ditanya kenapa, ya karena enak dan lagi berasa relate aja sih sama lirik-lirik dari lagu tersebut. Oh ya, di 2022 juga akhirnya kesampean buatan Tulus, walaupun nontonnya itu walaupun konser yang ditonton itu juga terdiri dari banyak penyanyi ya, gak cuma Tulus doang, tapi ya it was unforgettable experience. Kekecewaan dan pelajaran di tahun 2022. Sebenarnya kekecewaan di tahun ini bakal kebanyakan isi sama heartbreak gitu sih, apalagi ini skripnya juga dibuat di bulan-bulan Desember akhir. Tapi mari kita coba untuk tambahin beberapa kecewaan lainnya. Yang pertama dari segi finansial, sebenarnya nggak gimana-gimana sih, tapi kayak gue merasa sampai saat ini tuh masih belum belajar secara proper cara memanage keuangan secara benar gitu. Dan hasilnya apa? Banyak kesempatan-kesempatan yang seharusnya bisa gue take dan berkesempatan menambah secara finansial itu jadi terlewatkan karena ketidaktahuan tersebut. Dan pelajaran yang didapat ya harus belajar mau gak mau, mulai dari resiko yang kecil hingga resiko yang sedang atau tinggi mungkin kalau bisa. Yang kedua, perkuliahan. Kalau dari perkuliahan sebenarnya secara akademik itu aman-aman aja ya, karena kan 2 tahun kemarin itu online, dan perkuliahan di jurusan gue itu nggak yang gimana-gimana banget gitu. Tapi ya kekecewaan yang dimaksud di sini itu lebih ke sekarang gue yang udah semester 7 dan 1 semester lagi itu lulus gitu. Semoga, tapi kayak banyak banget hal-hal yang harusnya itu bisa dilakuin di beberapa bulan ke belakang. Ya
bahasa kasarnya sih kebanyakan gabut dan waktu luang yang gak dimanfaatkan dengan baik. Dan semoga di tahun 2023 sih hal-hal ini bisa menjadi lebih baik, hopefully. Yang ketiga itu tentang live in present. Jadi tahun ini tuh gue merasa bahwa konsentrasi dan fokus gue itu lagi ada di titik terendah. Kayak apa-apa itu gak bisa fokus dan bentar-bentar lihat HP. Terus juga tiap ada rapat atau meeting gitu, pikiran gue tuh pasti kemana-mana, entah itu mikirin masa lalu atau travel ke masa depan. Dan baru sadar beberapa bulan belakangan bahwa hal itu nggak bisa dibiarin aja atau kayak dianggap lumrah, tapi harus bisa di-fix secepatnya. Nah, kita masuk ke bagian puncak tentang sumber kesedihan dan sumber pelajaran yang paling utama di tahun ini. Yang bisa didapat adalah ternyata kita nggak boleh terlalu berharap sama orang lain sih, kalau dari yang pengalaman beberapa bulan terakhir, karena ya sifat orang itu gampang banget berubah dalam hitungan jam, hitungan hari, dan omongan dan janji yang kita harapin banget itu bisa jadi cuma basa-basi buat orang lain. Dan di tahun 2022 gue juga belajar tentang bahwa personality orang itu sangatlah beragam, dan gue juga belajar bahwa personality dan tes MBTI yang dulu gue anggap kayak ini tes apa sih nih, arsitektur gitu, itu menunjukkan seberapa beragamnya kita sih. Dan tentunya kita nggak bisa treat dan expect beragam-ragam orang ini dengan ekspektasi yang sama. Tapi jadi dari kejadian ini itu juga bisa memberikan gue pandangan baru mengenai hidup. Gue juga makin dekat sama orang-orang yang teman-teman yang support di masa-masa kesedihan ini. Dan ya gue harus bisa lebih care sih sama orang-orang yang memang dekat, memang beneran dekat gitu. Karena kayak kalau kehilangan orang yang baru dikenal beberapa bulan aja itu bisa bikin sedih-sedih nih, gimana kalau misalnya kehilangan orang-orang yang udah bertahun-tahun nemenin, teman, sahabat, dan ya keluarga. Gue rasa sebenarnya masih banyak sih yang bisa ceritain. Belum kita bahas organisasi, belum asisten, dan lain-lain. Tapi ya itu kita simpan buat diskusi pribadi aja lah ya. Dan akhir-akhir ini gue juga sadar bahwa kalau ada masalah, gue itu tipe yang memang harus cerita. Dan untungnya masih dikasih teman-teman yang memang mau mendengarkan celotehan Ronald Green ini. Dan ya buat teman-teman ini, I love you guys. Harapan di tahun 2023, ya semoga permasalahan move on ini bisa cepat berlalu. Mari kita harapannya juga mari bisa slow down di masalah romansa dan lebih ambisius dalam masalah self development. Gue juga mau lulus semester depan, semoga skripsiannya aman. Mau melanjutkan magang karena butuh uang, dan semoga bisa dapat full time. Apalagi ya, semoga masih dikasih kesempatan untuk create memories sama orang-orang terdekat. Semoga juga bisa diketemukan sama orang-orang baru yang seru-seru. Semoga juga bisa jadi versi diri sendiri yang lebih dewasa, lebih baik, lebih cakep, lebih sehat. Pokoknya yang lebih-lebih lah dari tahun-tahun sebelakang. Pokoknya ya semoga 2023 bisa menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya buat kita semua. Happy New Year.